Puji Tuhan. Wanita bijak? Wah, belum semangat. Wanita bijak? Apakah ibu-ibu luar biasa? Mau ikut modul 2 semua? Amin. Ya, Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang ada di sini ya. Saya mencermati dari bagian pendaftaran ya. Aduh, yang daftar banyak. Aduh, saya senang sekali, bersuka cita. Biasanya ibu-ibu, kita itu kalau gathering, itu kita pakai ruangan yang sana itu yang kecil, nyempil ya, kira-kira yang datang hanya 50, kadang-kadang hanya 60, paling banyak gitu ya. Tapi hari ini kita ada 100 lebih. Wow, puji nama Tuhan, keren banget ya. Saya juga mau mengapresiasi untuk teman-teman modul 2 yang dari gereja-gereja ya, bisa berdiri ya, yang sudah selesai dan juga sedang dalam proses belajar modul 2. Oke, saya mengundang berdiri untuk GSJA Ebenezer. Ya, kita kasih applause. Wow, ini ibu-ibu yang sudah belajar dari dari GSJA Ebenezer. Terima kasih ya. Kemudian dari GBI HOG, Ibu Rachel ya, adakah teman-temannya? Wow, kita kasih applause, luar biasa ya, terima kasih hadirnya. Oke, kemudian yang sedang dalam perjalanan untuk selesai, GSJA Injil Sepenuh, waduh, silahkan Ibu Heni Tarigan, GKII, silahkan berdiri Kak Ruth dan teman-temannya. Ya, terima kasih untuk hadirnya. Ya, oke. Nah, ibu-ibu kita akan belajar ya tentang wanita bijak modul 2. Kita tahu bahwa visi wanita bijak itu ini ya. Baca bersama-sama ya, visi wanita bijak. 1, 2, 3. Melalui wanita berfungsi dan menjadi teladan. Nah, ini jangan sampai lupa ibu-ibu. Karena setiap kita wanita itu adalah unik. Ketika unik kita dipulihkan Tuhan, maka kita akan berfungsi menjadi maksimal ya. Kemudian terakhir bisa menjadi teladan. Oke, next slide ya. Jadi waktu ibu-ibu dulu itu ikut camp, ya bagi yang sudah ikut camp, itu adalah modul 1 atau modul pemulihan. Yang kedua adalah modul 2, ya ibu-ibu, itu adalah modul teladan. Nah, kita sudah masuk ke modul teladan. Ibu-ibu yang belum ikut camp itu boleh masuk ke modul 2 supaya kita bisa belajar bersama-sama. Lalu perbedaannya ibu-ibu antara modul 1 dan modul 2. Ya, modul 1 adalah tadi modul pemulihan ibu-ibu. Menjadi peserta ibu-ibu ya waktu itu, dan ada fasilitatornya. Lalu ada pembicara yang mengajar di depan. Waktu dan tempat pembinaan sudah ditetapkan. Kayak kemarin di mana ibu-ibu? Di mana? LBTL ya. Waktu itu ada di LBTL ya. Kemudian tempat dan tanggalnya itu sudah ditetapkan jauh-jauh hari ya. Lalu pertemuannya sesuai dengan jadwal acaranya. Sasarannya adalah pemulihan. Nah, sedangkan modul 2 ini ibu-ibu, itu adalah modul teladan. Jadi bagaimana kita belajar bersama supaya kita menjadi teladan. Kadang-kadang kalau kita ditanyain ibu-ibu, teladanmu siapa ya? Bingung kita, siapa ya? Itu enggak juga, itu enggak juga, gimana ya? Makanya ibu-ibu dengan belajar ini, ayo jadikan diri kita ini teladan. Amin ibu-ibu? Amin ya. Kita sepakat untuk mau menjadi teladan. Semua peserta dilatih menjadi murid Kristus. Ada ibu, pemimpin kelompok modul 2, dan ada anak modul 2. Kemudian waktu dan tempat disesuaikan. Mau di mana? Misalnya, boleh nggak di wedangan Pak Gendut? Boleh, boleh aja. Atau bergantian rumahnya, boleh nggak? Boleh juga ya. Lalu pertemuan tidak lebih dari 2 sampai 2,5 jam.
Karena kalau kelamaan itu ibu-ibu kira-kira ngapain? Kira-kira ngapain ibu-ibu kalau kumpul kelamaan? Nah, bukan saya loh ya yang ngomong, tapi pengakuan sendiri. Jadi jangan lama-lama ibu-ibu, karena nanti di rumah itu udah ditunggu-tunggu. Wah, kok mama lama banget sih mau dua-duanya. Nah, suaminya bisa komplain nanti ya ibu-ibu. Jadi jangan terlalu lama karena itu nanti ada agendanya. Dan sasarannya adalah perubahan. Oke, ibu-ibu ya. Sekarang bagaimana kita bertumbuh? Menjadi teladan itu pasti mengalami pertumbuhan secara iman dan rohani. Dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Ya, itu adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Lalu, next slide, mengapa ibu-ibu kita itu perlu modul 2? Karena modul 2 itu adalah bentuk follow up supaya terjadi pembelajaran terus-menerus, ibu-ibu. Jadi sama-sama belajar dan bertumbuh. Seorang ibu modul 2 belum tentu wah lebih rohani banget, lebih pintar dan semua. Enggak ibu-ibu, kita adalah apa? Bersama-sama belajar dan bertumbuh. Oke ya. Untuk menghasilkan perubahan yang menetap dibutuhkan kelompok yang lebih kecil. Karena dengan kelompok kecil ibu-ibu, itu bisa orang-orang itu diperhatikan satu-satu ya. Kalau kita di gereja, kan banyak orang ya, nggak mungkin kita tanya Pak Pendetanya, Pak Pendeta lagi khotbah, Pak tanya Pak, mungkin gitu nggak? Enggak ya, nanti jemaat yang lain gini, ih siapa tahu, nah gitu kan. Tapi kalau di kelompok kecil, itu kita bisa diperhatikan satu-satu. Ditanyain, tiba-tiba ada yang nangis, curhat-curhat ya, semuanya langsung elus-elus, semuanya langsung mendoakan, gak apa-apa, ayo semangat kamu, ya kayak gitu. Itu adalah fungsi dari kelompok kecil. Ketiga, modul 2 adalah alat penolong untuk menumbuhkan gaya hidup pembelajaran bersama setiap pribadi dan kelompok komunitas saling melengkapi, ibu-ibu. Jadi yang satu seperti ini, yang satu seperti ini, kita bisa belajar untuk mengerti teman-teman kita satu persatu. Meskipun dengan karakter yang berbeda-beda, kita bisa belajar untuk menerima mereka. Melalui kelompok kecil apa yang disampaikan di camp ya WB modul 1 dapat lebih diperdalam dan dipraktekkan. Jangan sampai camp kita yang 2 malam 3 hari itu hanya lenyap begitu saja, hilang ibu-ibu. Nah ini kan baru berapa hari ya, selesai tanggal 9, ini tanggal 20, 11 hari. Kira-kira ibu-ibu masih ada yang ingat kita belajar tentang keberhargaan? Masih ingat? Nah ibu-ibu power statementnya apa? Wanita berharga. Nah, kan udah lupa toh? Apalagi kalau 12 hari, 13 hari, 1 bulan. Waduh, ini sudah nggak ada yang nyentel. Jadi, ibu-ibu kita perlu kelompok kecil. Topik-topik dan masalah tidak tersentuh dapat dipelajari bersama dalam kelompok kecil. Oke, sasarannya adalah ibu-ibu yaitu sasaran perubahan. Yuk kita gerakan bersama-sama. Sasaran perubahan kita apa? Cara ya, sasaran kita adalah apa? Sikap hati dan perilaku. Kenapa perubahan cara berpikir itu sangat penting, ibu-ibu? Karena pikiran kita itu akan mempengaruhi hati kita. Hati kita akan mempengaruhi perilaku kita. Dan perubahan cara berpikir kita itu akan
diubahkan oleh apa? Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar satu-satunya dalam pembelajaran modul 2. Nah, jadi sasaran modul 2 adalah menjadi murid dan menghasilkan murid. Ibu-ibu yang sudah merasa selesai pembelajaran modul 2 dari bab 1 sampai dengan bab 8 siapa? Loh, belum ada yang selesai semua ini. Oh, sudah ada ternyata yang selesai. Oke, jadi kalau sudah selesai itu berarti gini, wah wis rampung, sudah selesai. Bebas, gitu ibu-ibu? Tidak, karena di sini adalah apa? Menjadi murid itu untuk menghasilkan murid. Jadi kita harus juga belajar menjadi ibu. Oke. Jadi ibu-ibu, berkali-kali saya ngomong-ngomong sama teman-teman, kalau kita nggak mau jadi ibu, kita maunya jadi anak terus, berarti sebagai orang tua nih kita punya anak yang nggak mau jadi gede, kira-kira gimana? Dipesrake loh, dikonsultasikan, psikiater kesana, kita periksakan. Dan sebagai orang tua kita jadi sedih nggak? Jadi sedih ibu-ibu. Nah, jadi anak-anak modul 2 yang sudah selesai itu berkewajiban juga untuk menghasilkan murid. Ayo lihat, wanita kanan, wanita kiri perlu ditolong, ya. Itu kita ajak untuk bisa masuk modul 2. Oke, pembelajaran modul 2 kita ada 8 bab ya, 8 bab. Yang nomor 1, kejarlah kasih. 2, seperti ibu, demikian anaknya. 3, wanita yang beribadah. 4, saya butuh kamu, kamu butuh saya. 5, hidup dan mati dikuasai lidah. Lebih berharga dari 7 anak laki-laki. 7, menebar pengaruh menjadi berkat. 8, teladan yang mengubahkan dunia. Oke ya. Lalu slide terakhir. Komunitas yang sehat jika di dalamnya ada keterbukaan, saling menasihati, saling menghibur, saling menjaga, saling menegur, saling berkorban, saling membagi hidup, dan yang terakhir, saling apa ibu-ibu? Menyembuhkan. Jadi komunitas yang kita mau adalah komunitas yang seperti ini, yang semakin membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu-ibu, wanita itu perlu komunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri, wanita itu khususnya ya. Selalu kepengennya berbondong-bondong, kepengennya apa-apa bersama-sama ya. Saya aja kalau misalnya mau makan siang gak ada temennya, saya lebih baik tak tahan loh ibu-ibu. Gak usah makan lah, gak ada temennya. Apalagi ibu-ibu, kalau mau ke toilet dulu ibu-ibu. Ayo, mau pipis gak? Ayo, bareng-bareng pipis. Loh pipis tuh loh ngajak bareng-bareng ibu-ibu. Karena saling berkomunitasnya wanita. Coba kalau pria, mau pipis gimana? Oh, pipis aja, gak mungkin. Ayo pipis. Ya, karena apa? Wanita butuh komunitas. Jadi modul 2 adalah komunitas yang sehat untuk kita bisa bertumbuh. Amin ya ibu. Amin. Yuk, saya akan memanggil teman-teman saya untuk bisa sharing bagaimana sih menjalankan modul 2 dan merasakan bagaimana modul 2. Boleh Lina dan kemudian ada Monica. Kita beri semangat untuk mereka. Kenalan dulu. Nama saya Lina. Hai Lina. Loh, ibu-ibu harus responsif cepet gitu ya. Nama saya Lina. Hai Lina. Hai. Udah gitu toh? Oh ya udah, satunya lagi. Nama saya Monica. Hai Monica. Oke, saya mau tanya sama Monica. Monica, nggak apa-apa ya, ibu-ibu dengar di sini nggak apa-apa ya. Gak Kamu apa-apa. dulu kan pernah aktif. Ya. Terus abis itu tuh hilang tuh, seperti domba hilang ya. Angslep. Angslep ya. Waduh, tapi tiba-tiba kamu muncul lagi. Itu apa yang mendasari kamu bisa kayak gitu? Saya tuh sebenarnya udah ikut modul 2 dulu.
Dulu ya. Kan ikut camp tahun 2012, lalu ikut modul 2, tapi ya bolong-bolong tadi tuh. Sok muncul, sok enggak, sok muncul, sok enggak gitu kan. Biar pet ya? Ya, biar pet. Oke. Terus karena biar pet lama-lama hilang. Oh, lama-lama pet. Pet ya. Oke. Terus gimana setelah Terus- pet? Kamu mengalami apa pada saat kepet? Setelah pet itu, karena merasa membutuhkan teman, akhirnya saya muncul Muncul lagi ya? lagi. Oke. Remedi. Oh, remedi. Remedi Bagus. dulu. Ya. Jadi waktu kamu pet itu apakah mengalami hal-hal yang membuat kamu, oh ternyata aku butuh komunitas ya? Kayak gitu enggak? Ya, butuh komunitas. Karena kalau enggak ada komunitas tuh kayak kita mengatasi masalah kita tuh sendirian. Gitu ya. Tapi kalau kita berkomunitas itu ada teman yang doain, bahkan mereka kita ndak usah minta pun mereka membuka diri. Kamu boleh loh kalau butuh apa-apa telepon atau kita Saya doain, doakan. gitu ya. Gitu. Oh, oke. Jadi setelah kamu memutuskan untuk masuk lagi, bagaimana kondisimu sekarang? Ya kalau masalah tuh pasti masih Ada. ada. Oke. Tapi beda ya. Ada teman-teman, terus kadang dari sharingnya teman itu ketika kita berkumpul di modul 2 itu juga dapat berkat. Oh gitu toh cara nih, gitu jadi kebuka. Jadi tahu ya. Jadi tahu gitu. Oke. Terus sampai sekarang kamu posisinya gimana? Udah selesai 1 sampai 8 babnya? Sudah Selesai ya? selesai. Lulus, kali ini lulus. Lulus ya? Lulus. Enggak remedi. Bukan lolos ya, tapi lulus ya. Lulus. Oke. Setelah kamu selesai 1 sampai 8, apa yang kamu lakukan? Wes rasa wes gitu ya, selesai gitu? Enggak ya? Atau gimana? Enggak. Enggak ya? Gimana? Karena kan saya lihat ibu saya ya. Ibu saya mengajar, Oke. maka saya juga pengen dan dia juga menyuruh saya belajar untuk Mendorong mengajar. ibu ya, menjadi ibu ya. Ya, ya belajar juga sih. Hmm. Sampai sekarang belajar ya tidak sempurna kayak guru itu ya bukan. Karena kan memang Masih backgroundnya belajar bukan bersama-sama. guru. Ya, paling enggak bisa ngumpulkan teman-teman Oh, terus sharing oke. bareng-bareng gitu. Ya. Jadi kamu mulai melihat wanita-wanita lain, terus kamu kumpulin untuk kamu ibui gitu. Iya. Wah, puji Tuhan. Kita kasih semangat untuk Monica. Oke. Nah, sekarang Lina nih. Lina ini sudah jadi ibu, itu lama banget. Kamu nggak bosan jadi ibu modul 2? Pertanyaannya aneh ya. Gimana? Kayak kemarin ya kita camp wanita bijak. Kalau kita mau berhenti jadi wanita bijak, waduh Pensiun gawat wanita Bu. bijak. Waduh. Nah makanya untuk menuju ke sana kita harus konsisten ya kan, konsisten bertumbuh. Nanti kalau kita rutin melakukan modul 2 kita akan bertumbuh. Ujian kasih itu setiap hari Bu-ibu dan tidak terduga ya kan. Gitu ya. Jadi kita harus siap ketika ada ujian kasih, kita siap gitu kan. Jadi suka dukanya apa Lina? Menjadi ibu yang sudah lama banget. Anakmu banyak kayaknya ya. Puji Tuhan. Nggak mau Ya. jadi gede anaknya? Anaknya ya kayaknya perlu diperiksakan. Dipisahkan nggak mau jadi gede ya. Oke. Gimana? Apa suka dukanya Lina? Sukanya ya seneng banget ngelihat teman-teman di modul 2. Saya sebutnya teman-teman ya, bukan anak ya, karena saya juga bertumbuh. Saya juga merasa dikuatkan. Saya juga kita doa dan saling mendoakan dan didoakan. Nah, jadi ketika kita bertumbuh bersama itu seneng. Terus di M2 teman-teman juga banyak yang ikut melayani, menjadi fasilitator, menjadi panitia, menjadi singer. Puji Tuhan. Lihat mereka bertumbuh dan bersama-sama tuh senang banget rasanya. Bagi saya ada sukacita tersendiri. Sebagai ibu kamu bersuka cita. Kalau sebagai ibu kamu berduka cita gimana? Dukanya Sedih gitu ya itu Bu. Gimana? Ngelihat teman-teman yang mungkin nggak mau konsisten untuk bertumbuh bersama-sama, ndak datang modul 2, bolos, menghilang lah. Itu ya ada perasaan duka, Bu. gimana Mbok Yo datang gitu Iya, ya. Oke, ibu-ibu, ini adalah contoh yang modul 2 sudah dulu hilang modul 2. Tapi ternyata kamu butuh komunitas ya Bu Monica ya. Iya, betul. Butuh komunitas di mana dia bisa dikuatkan
pada saat menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupannya. Ya. Tapi kemudian setelah masuk ke komunitas luar biasa, malah sudah menolong wanita yang lain. Ya, seperti hanya juga Lina ya. Kemudian dulu waktu kamu jadi anak, kepengen jadi ibu juga ya? Sebetulnya enggak, Bu. Malah enggak Jani? Enggak. Tapi kok lama sekarang jadi ibu? Satu ketika Tuhan panggil memang. Ada dorongan yang kuat untuk, waduh kasihan ya gitu loh. Ini teman-teman kalau waktu itu di peserta di camp. Waktu di camp dan saya lihat pergumulannya begitu berat. Dan mereka itu mepet saya mau M2 kalau ibu M2-nya Bu Lina gitu. Wah, jadi kok dijoroke ya? Iya, kayak dijoroke sama Tuhan. Saya karena kasihan ya, saya melihat, aduh Tuhan, ini kalau cuma 3 hari camp, ini gak selesai ini problemnya Tuhan. Harus ada proses untuk mereka bertumbuh, terus, ya? iya. Karena waktu camp itu baca Alkitab aja bukanya tuh belum bisa, Bu. Ini Tesalonika di mana, ini Korintus di mana, nggak ngerti, Bu. Lah terus bagaimana mereka akan selesai gitu ya problemnya sedikit itu yang mendorong saya, aduh Tuhan, ya wis lah gitu loh, akhirnya gitu. Manut menjadi ibu. Iya. Oke, yang terakhir, kira-kira pesan-pesan apa untuk teman-teman ibu-ibu yang ada di sini? Kalau yang lama nggak aktif, ayo kembali aktif. Kita modul 2 sama-sama. Ya. Kalau yang sudah lulus, ayo jadi ibu, bantu yang lainnya supaya semuanya ada ibunya. Iya, supaya tertangani dengan baik ibu. Lina, pesan-pesannya apa? Pesannya ya konsisten, rajin di modul 2 ya, karena kita akan merasakan kita bertumbuh bersama, kita merasakan ketika kita lihat kemarin sesi-sesi yang di modul 1, oh kita sudah bisa menang ya. 1 kapal 2 kapten, wah saiki iso, kecil tidak gitu jadi kan. kapten lagi. Sudah gak jadi kapten. Dengan segala problematika yang mungkin ibu-ibu miliki ya, saya nggak ngerti satu persatu gitu. Tapi dengan modul 2 kita bisa, pelan-pelan kita bisa berproses bersama-sama. Namanya juga pembinaan, jadi kan harus ada prosesnya. Betul. Oke, terima kasih untuk Monica dan untuk Lina. Boleh kasih semangat untuk ibu-ibu ini? Ya. Mungkin ibu-ibu ini hadir di sini ya, silakan maju ke depan karena ini ibunya melaporkan kepada saya selesai 1 sampai dengan ke-8. Iya, oke. Silahkan ibunya mana? Awas. Menyematkan PIN, boleh ya? Tanda sudah menyelesaikan modulnya sesi 1 sampai dengan sesi 8. Boleh jajar-jajar di sini aja, ya. Selamat ya. Jangan lupa menjadi ibu. Jangan jadi anak terus. Oke, terima kasih.